Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan sebuah misi mencari pusaka Al-Fatih yang diberi petunjuk oleh Yang Tirta Maya, yang tepatnya di Alas Wonoloyo. Betul. Nah, alhamdulillah juga kita dipermudah perjalanan untuk menuju ke sini, dan kita tentunya sudah di sebuah tempat yang akan diberi petunjuk oleh Mas Purnomo ini. Ya. Jadi kita bertemu dengan Mas Purnomo ini tentunya dengan bantuan salah satu subscriber kita. Betul. Yang ternyata beliau pernah melakukan perjalanan di daerah Wonogiri untuk mencari sesuatu benda yang perjalanan spiritual katanya ya Mas. Spiritual, dan beliau memberitahukan agar kita menemui Mbah Marjini, teman-teman ya. Ya, Mbah Marjini itu adalah kesepuhan di daerah Wonogiri, teman-teman. Lalu kita temui beliau, tapi beliau dalam keadaan, maksudnya keadaan kurang baik atau kurang sehat ya Mas Purnomo ya. Jadi Mbah Marjini itu mengutus anaknya Mas Purnomo ini untuk menemani kita melakukan perjalanan menuju Alas Wonoloyo atau gerbang menuju Alas Wonoloyo. Ya. Jadi alhamdulillah kita dipermudah. Jadi mungkin sambil kita istirahat untuk melakukan perjalanan lebih lanjut, mungkin ada sesuatu atau apa yang ingin disampaikan oleh Mas Purnomo, karena kita tidak sempat berbicara banyak tadi di rumah karena mengingat waktu harus ya cepat-cepat kita melakukan perjalanan. Jadi sambil istirahat, mungkin sambil Mas Purnomo menceritakan tapak tilas atau sejarah dari Alas Wonoloyo. Monggo Mas. Iya Mas. Yo saurunge iki Mas iki sowan maring omahe bapakku Mbah Marjini karena beliau lagi kurang fit, kayak enak badan. Terus Bapak Marjini ngutus saya untuk menemani mas-mas. Lah dari bapak saya sudah dibilangin bahwa di Alas Wonoloyo itu ya harus hati-hati. Saurane iki akeh rintangane Mas. Ojo sembrono, kudu siap. Terus ojo misa-misu nang anu iki. Oh, iya. Misa-misu itu maksudnya Sukesu. jangan emosian. Oh, bukan mungkin ini apa? Saurane iki ojo Ngusula lho Mas. Ndak, cara misa-misu ki ojo ngucap kata-kata sing kotor. Oh, iya. Lah niki tesi tebi nih Mas ya. Ini perjalanan berarti kisaran 2 kilo lah. Lumayan lah, yang enggak pati ya. Iya. Capek lah 2 kilo. Ya kalau mas-masnya bersedia untuk sekarang melanjutkan, ayo ya, saya antarkan ke sana. Oke. Ya sudah, yuk Mas ya. Langsung saja. Ya, teman-teman. Ayo Mas. Ya teman-teman, kita lanjut perjalanan. Perjalanan ini masih agak lumayan ya. Lumayan. Yaudah, teman-teman, nanti kita nyalakan kamera kalau sudah sampai di lokasi ya teman-teman ya. Naik ke atas itu. Oh ya, oke siap. Nanti saya nyalakan kamera kembali teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di perbatasan Alas Wonoloyo. Alhamdulillah. Ini ada semacam 2 pohon ini. Tandanya ya. Tandanya itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi apa namanya? Ini ada pesan apa sebelum kita melangkah dari Pak apa yang jenengan agar nanti kita itu tidak tersesat atau nanti sebuah kita bisa pantangan yang harus karena kita pastinya di setiap daerah ya Mas biasanya kan ada
tradisi atau ada semacam peraturan tersendiri loh. Kami kan tidak tahu ya Mas ya. Iya betul. Betul. Itu gimana? Jadi gini, Mas-mas, sebelum menuju ke gerbang, memasuki gerbang ini, ada pantangan yang harus dihindari, yaitu pertama jangan mengucapkan kata kosong, kata kotor. Yang tadi itu, Terus yang kedua, yang penting niatnya. Niatnya. Iya, niatnya apa, tujuannya apa. Insya Allah kalau niatnya baik, hasilnya juga baik. Gitu. Terus jenengan pas tadi bilang tadi waktu di jalan kan sempat menyinggung kalau ada, bukan hanya kita ya, tapi ada beberapa orang yang meminta bantuan dari Bapak jenengan untuk mengantar ke tempat ini. Itu katanya bukan hanya 1-2 orang tapi banyak. Iya betul. Itu mereka rata-rata kembali di tempat ini juga. Ada yang kembali dan ada juga yang tidak kembali. Maksudnya tidak kembali? Tidak kembali itu nggak ketemu. Entah itu dibawa makhluk di situ, entah itu meninggal atau gimana. Sampai sekarang tidak tahu, ya. Tidak tahu kabarnya. Iya. Padahal juga kita sudah meminta bantuan dari warga bawah untuk mencari keberadaan mereka yang terdahulu, untuk mencari sosok yang mencari pusaka apalah itu. Iya. Soalnya yang penting tujuannya apa, maksudnya apa, kita kan nggak tahu. Ya, kalau insya Allah mas-mas yang ini kan tujuannya buat kebaikan. Ya, kita kan sudah menjabarkan bahwa ini untuk membantu salah satu teman kita. Kita ulas lagi yang jenengan katakan tadi seperti jalan. Itu kenapa kita diberi waktu 3 hari, Mas Purnomo? Oh iya itu. Soalnya apa? Kalau yang dulu itu biasanya 3 hari itu udah pada kembali. Dan mereka itu berhasil. Kalau yang melebihi 3 hari itu kebanyakan pada nggak berhasil. Mungkin dari awal niatnya udah jelek. Benar. Maksudnya tidak pulang dan tidak ada kabarnya sampai sekarang. Iya betul. Yaitu biar kita lebih hati-hati karena sudah ada pengalaman seperti itu ya teman-teman. Seperti itu Mas, mungkin ya. Kenapa ini Mas Purnomo bilang dan Abah bilang 3 hari ya. Mungkin kan kalau 3 hari kan perbekalan kita memang masih ada sih. Ya cukup lah. Tapi kalau di atas 3 hari ya wajar lah Mas, wajar. Nah, dan ini banyak, maksudnya di dalam ini banyak binatang buas masih ada. Binatang buas ada, tapi yang nggak kasat mata kayak gitu. Oh, penunggu di dalam sana ya. Wonoloyo ini ada banyak. Ya, yang penting itu jaga sikap, jaga perkataan kayak gitu. Terus niatnya kayak gitu. Ya sudah. Gimana, Mas? Ya, saya sudah siap. Berarti kita harus melalui ini apa namanya? Pohon ini. Iya, pohon ini. Harus melalui pohon ini. Semisal jenengan 3 hari belum ada kabar, saya minta tolong sama Pak Pak Marjini. Oh iya ya. Biar membantu mas-masnya. Kalau semisal 3 hari nggak ada kabar, saya langsung sama Pak masuk. Oh begitu. Oh ya. Ya sudah Mas Eko, saya ucapkan banyak terima kasih jenengan bersedia mengantar sampai di sini, dan mudah-mudahan perjalanan kita bisa menghasilkan apa yang menjadi tujuan kami, Mas Purnomo ya. Jadi karena Mas Purnomo hanya bisa mengantarkan sampai di sini, ya saya juga mengucapkan berhati-hati di jalan, Mas Purnomo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mungkin dengan mengucap bismillah kita akan melewati gerbang ini masuk ke Alas Wonoloyo. Ya, Mas Purnomo terima kasih dan berhati-hati di jalan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lindungilah kami ya Allah. Hah? Maksudnya? Sudah berhasil melakukan apa? pergantian nama Pak Bagong. Oh iya. Kita belum ini loh Mas, memberitahukan kepada teman-teman kalau Tirta Maya tidak jadi mengantarkan kita karena firasat yang Tirta Maya itu bahwa Mas Haji, Mas Slamet, Mas Bagong itu akan butuh butuh benar-benar butuh dijaga ya. Karena firasat dari yang Tirta Maya itu apa itu namanya, ritual penggantian nama itu sepertinya tidak bertahan lama. Iya. Jadi dia harus waspada akan penyerangan dari Satria atau putra dari Suro, teman-teman. Makanya doakan saja, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang kita tuju dengan cepat agar bisa untuk menaklukkan si putra. Siapa putra terus apa? Satria. Karena kenapa kita mencari pusaka Al-Fatih ini? Karena benar-benar khusus untuk menaklukkan si putra dengan ucapan dari bapaknya si Suro. Kenapa Mas Eko? Ada yang ingin berkomunikasi. Kita matikan dulu aja, matikan dulu. Kita duduk di sini. Kita duduk dulu, kita matikan dulu. Kamera kita matikan. Ini dimatiin kameranya? Sepertinya ada yang ingin menyapa ya Mas Eko ya. Nggak usah dimatiin Mas lah. Kita standbykan aja Mas Eko. Bentar. Oh, Mas Eko. Ada yang menyambut. Sosok yang menyambut Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saudaraku. Sejak kapan kita bersaudara? Mohon maaf, saya hanya menganggap jenengan saudara kami karena jenengan mempunyai aura yang sangat baik. Tentunya sesama umat kita harus beranggapan saudara. Kalian bukan berasal dari daerah. Dari mana kalian berasal? Iya, betul sekali. Kau datang dari mana? Kami berasal dari tempat yang cukup jauh dari tempat ini, Eyang atau Mbah. Dan kami sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Tepatnya kami berada di sebelah barat dari tempat ini. Ada tujuan apa kalian mendatangi tempat ini? Ya, tentu saja kami mempunyai sebuah tujuan, Mbah. Untuk mencari sesuatu yang ada di dalam perut alas Wonoloyo ini. Alas Wonoloyo? Ya. Jadi, kau datang ke tempat ini untuk mengambil salah satu pusaka yang ada di alas Wonoloyo. Kurang lebih seperti itu, Mbah. Apa kau mampu? Apa kau bisa mengambil lalu membawa pulang setelah kau menemukan pusaka yang ada di tempat ini? Apakah kau sanggup? Insya Allah, atas izin Allah, jikalau kami ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu apa yang di dalamnya, pasti akan dipermudah. Kau jangan berlindung atas nama Allah untuk perbuatan yang tidak baik. Kami datang ke sini tentunya dengan niat yang baik. Karena apa yang nantinya saya dapatkan dari tempat ini
adalah untuk menolong sesamanya. Apakah kau tahu, Alas Wonoloyo ini sangatlah luas. Manusia banyak yang gagal saat berada di tempat ini untuk mencari suatu pusaka. Apa kau mampu melewati setiap ujian yang ada di tempat ini? Saya tidak tahu, Mbah, karena saya belum melalui ujian itu. Kau ingin tahu? Akan kuberitahu. Tempat berbeda ya Allah. Mas Eko. Mas. Mas Eko. Mas. Sepertinya saya dilempar ke tempat yang lain ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas Eko. Mas. Allahu Akbar. Apa saya tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ya, teman-teman ya? Astagfirullahaladzim. Mas. Allahu Akbar. Mas Eko. Allahu Akbar. Mas. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Yang kenapa kau melemparku ke tempat yang lain? Bukankah dirimu yang menginginkan ini semua? Maksudnya bagaimana? Kau sendiri berkata bahwa kau ingin mencari sesuatu yang ada di tempat ini. Bukankah seperti itu? Iya, betul Apakah sekali. kau tahu? Siapapun makhluk yang mendatangi tempat ini, maka dia harus lulus dari ujian-ujian yang kami berikan. Agar kau bisa menemukan apa yang kau cari. Jika kau gagal, maka akan kulemparkan kau ke tempat asal, sama seperti diriku melemparkanmu ke tempat ini. Astagfirullah. Maksud dari apa yang jenengan katakan, berarti ini adalah salah satu ujian yang harus kami lalui. Benar sekali. Lalu, Jika kau bisa menjawab 3 pertanyaan yang kuberikan, dan jawaban itu puas menurutku, maka kupersilahkan kau lanjut perjalanan dan kau akan menemui pilar yang kedua. Perkenalkan, diriku adalah sang penjaga pilar pertama. Kau bisa memanggilku Eyang Wonco Kembang. Eyang Wonco Kembang. Benar sekali. Lalu apabila saya tidak bisa menjawab salah satu dari pertanyaan itu, apa kami tetap tidak boleh? Semua manusia pasti bisa menjawab ketika pertanyaanku. Akan tetapi, jika diriku tidak puas dengan jawaban dari ketika pertanyaanku, diriku terpaksa melemparkan kalian ke tempat asal kalian. Sama seperti ketika tadi diriku melemparkanmu ke tempat ini. Ya. Apakah kau ingin melanjutkan perjalanan ini? Tentu saja, yang Berarti kau harus bisa menjawab pertanyaanku. Dan kau harus memberikan jawaban yang menurutku puas. insya Allah, yang kalau memang itu peraturan dari tempat ini, tentu saja
saya akan ikuti apa yang panjenengan inginkan. Baik. Dengar baik-baik dan jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. keilmuan yang kau punya. Insya Allah, mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini dan manusia. Apakah kau tahu tugas manusia di bumi ini sehingga Allah menciptakan kalian? Apakah kau tahu apa tugasmu? Bismillah. Mohon izin yang untuk menjawabnya. Jadi setahu saya alasan Allah menciptakan manusia untuk tinggal di bumi ini itu sebagai khalifah atau sebagai pemimpin untuk menjaga bumi ini atau alam yang Allah ciptakan agar tidak terjadi kerusakan. Seperti itu sepengetahuan saya yang Pondok Kembang. Ya, kau sangat bijak. Apa kau tahu banyak manusia yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia tidak ada manfaatnya sama sekali di bumi ini. Dia hanya bisa merusak alam, merusak tatanan. Kuharap dengan Allah menciptakan kalian bisa menjalankan kodrat yang Allah tentukan untuk para manusia. Insyaallah. Kau sudah tahu jawabannya. Sudah membuatku puas. Lalu pertanyaan kedua. Sebelum manusia dan alam sekitar yang kalian tempati, bahkan seisi yang ada di muka bumi ini, Allah lah menciptakan satu makhluk. Yang pertama, apa kau tahu Allah menciptakan apa sebelum Allah menciptakan para malaikat dan yang lainnya? Apa kau mengetahui? Maksudnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum para malaikat dan sebelum alam semesta diciptakan, maksudnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan memuaskan hati beliau dan benar apa yang saya jawab. Setahu saya dan apa yang guru-guru saya ajarkan, bahwa makhluk atau zat yang pertama kali diciptakan sebelum semua itu adalah Nur Muhammad. Yang apakah betul? Ya, benar sekali. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini. Bahkan para malaikat. Begitu sayangnya Allah kepada para manusia. Dan kuharap para manusia sebagai penerus harus bisa menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian merusaknya. Tanggung jawab manusia dibandingkan kaumku itu lebih besar manusia. Ya, baiklah. Pertanyaan terakhir. Jika kau mampu menjawab dan memberikan jawaban yang membuatku puas, maka
kupersilahkan kau untuk ke pilar selanjutnya. Iya, yang berikan alasan mengapa kau bisa sampai ke tempat ini. 3 alasan sehingga kau bisa sampai ke tempat ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang saya akan menjawabnya. 3 alasan kenapa saya bisa datang ke sini. Yang pertama, tentu saja saya mencari sesuatu yang akan menolong saudara saya yang ada di tempat ini, insya Allah. Dan yang kedua, saya mengikuti takdir yang pastinya Allah tentukan. Kenapa saya sampai di sini? Karena semua langkah kaki, semua apa yang saya perbuat tentunya atas kehendak Allah. Dan yang ketiga, saya hanya ingin berniat, selain 2 alasan itu, tentu saja saya ingin bersilaturahmi dengan penghuni-penghuni tempat ini, baik dari bangsa seperti jenengan atau bangsa dari seperti kami. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Yang Alhamdulillah. Kau sepertinya sudah tahu dan sudah mengerti untuk apa kau hidup dan untuk apa kau menjalani takdir. Semoga apa yang kau inginkan untuk menolong para manusia lainnya, Allah kabulkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Silahkan kau lanjutkan perjalanan. Baik, yang doakan kami dan mohon maaf, silakan jangan keluar dari raga sahabat saya. Sekali lagi terima kasih yang kau telah mengizinkan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah, masa kok kita diizinkan oleh sosok yang menjaga pilar pertama, yaitu Poncok Kembang kalau nggak salah. Yang benar Poncok Kembang itu penjaga pilar pertama di Alas Wonoloyo ini. Benar-benar apa yang dikatakan oleh Mas Purnomo, dikatakan oleh bapaknya Mbah Mariji, bahwa kita kesini akan diuji. Dan ujian pertama tadi, ya alhamdulillah saya bisa menjawab, karena ujian pertama itu beliau melontarkan 3 pertanyaan. Pertanyaan sebagai syarat, apabila kita bisa menjawab, kita diizinkan untuk melakukan atau melanjutkan perjalanan selanjutnya. Tetapi ingat Mas Eko, kita akan melewati sebuah ujian-ujian, entah itu ada beberapa ujian, tapi yang jelas karena beliau mengaku bahwa penjaga pilar pertama, dan kita akan diuji di tempat yang lain atau di tengah perjalanan akan diuji lagi oleh penjaga pilar kedua. Tapi beliau itu ya kita akan bocorkan, dan pastinya ya soal ujian nggak bisa dibocorkan, ya nggak boleh yo. Subhanallah ya. Berarti bismillah saja ya teman-teman. Ternyata tidak semudah ini. Oh iya, ini saya dilemparkan ke tempat yang mungkin pasti ini masih di Alas Wonoloyo Mas Eko. Karena beliau menunjukkan kita ke arah sana lebih atas lagi untuk melanjutkan perjalanan lagi.
ada petunjuk apa Mas? Atau misalkan kayak jenengan sempat tanya nggak apa pusaka yang kita cari itu? Oh tidak, tidak. Berarti hanya sekedar beliau mengizinkan saja untuk melanjutkan perjalanan. Ya kita mungkin menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Mas Purnomo, kita tidak boleh berbicara kasar, tentunya tidak secara langsung, bahwa kita menyimpulkan tempat-tempat ini adalah tempat yang dihuni oleh sosok-sosok jin yang baik, tidak suka dengan perkataan kotor, ya kan Mas Eko? Dan yang kedua, kalau kita berniat baik, insya Allah akan berbuah baik. Meskipun tidak berbuat baik di sini, ya tentu saja mungkin bisa berbuat baik di tempat yang lain. Kan seperti itu, Mok. Ya sudah teman-teman, bismillah kita lanjutkan perjalanan. Semoga kita bisa melewati ujian-ujian selanjutnya dengan mudah karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Oke teman-teman, mungkin untuk menghemat baterai kita akan matikan dan kita akan nyalakan kembali apabila ada sesuatu yang pantas untuk direkam atau kita menemui sosok-sosok yang ada di dalam alas ini. Bismillahirrahmanirrahim.